Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang usia, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita senantiasa dapat istiqamah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita yang akan kita bahas adalah tentang tahnik. Sekarang lagi viral ya, lagi banyak dibahas tentang tahnik. Lagi dibahas tentang banyak di medsos tentang pada saat bayi lahir ya, misalkan ada ulama besar ya, tangannya dimasukkan ke dalam mulut bayi ya, atau disebut dengan tahnik. Tetapi karena banyak yang tidak tahu ya, dianggap bahwa itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa itu bukan ajaran Islam. Ini disebut dengan tahnik. Jadi memasukkan ya, sebetulnya di situ adalah makanan, yaitu dari tamar atau kurma yang sudah dikunyah ya, ke dalam mulut bayi yang baru lahir menggunakan jari ya, itu disebut dengan tahnik. Tetapi karena tidak tahu, disitulah seringkali terjadi perdebatan ya, pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dianggap itu hanya sekedar memasukkan tangan saja atau memasukkan air liur ke dalam mulut bayi laki-laki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tahnik ini adalah sunnah Nabi ya. Tahnik ini adalah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahnik ini berdasarkan hadis yang sahih, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya ada, di Imam Muslim juga ada, bahwa tahnik ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau masih hidup. Salah satu hadis ya, terkait dengan tahnik ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadisnya sahih. Diriwayatkan ya dari Abu Musa, wulida ghulam fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrah. Jadi ketika Abu Musa memiliki seorang anak ya, suatu ketika ya, aku memiliki anak yang baru lahir. Kemudian Abu Musa mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau memberi nama dan beliau mentahnik dengan sebutir tamrah atau kurma kering. Jadi tahnik itu adalah ya, mengunyah kurma. Jadi Nabi di dalam hadis tadi sebutir ya, satu butir kurma, kurma itu dikunyah sampai halus, lalu airnya diambil oleh jari, dimasukkan ke mulut bayi bayi, lalu digosokkan ke langit-langit bagian atas itu bayi. Itu disebut dengan tahnik. Jadi ketika zaman Nabi, di beberapa hadis, para sahabat ketika mempunyai anak, itu anaknya dibawa ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik. Ya. Jadi tahnik ini sebetulnya adalah sunnah Nabi. Ya. Tetapi memang ya, di kita ini baru-baru ini banyak melakukan tahnik ya. Mungkin ya banyak yang lupa bahwa ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mungkin memang kurang dibahas terkait dengan tahnik. Ya. Jadi memang ini sunnah Nabi. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa itu bukan ajaran Islam. Nabi tidak pernah melakukan. Apalagi kalau kita sampai berpikir lebih dari itu ya, bahwa ini adalah sunnah Nabi dan hadisnya sahih. Hanya saja perlu didalamin kembali bagaimana cara tahnik ini sendiri.
dalam mentahnik itu sunnahnya, karena sekarang tidak ada baginda Nabi. Ketika ada Nabi, para sahabat mendatangi Nabi, anaknya dibawa kepada Nabi untuk ditahnik. Setelah Nabi tidak ada, siapa yang boleh mentahnik? Ya, dalam beberapa riwayat, ya misalkan ulama berpendapat, banyak ulama berpendapat bahwa mentahnik itu ketika Nabi sudah tidak ada, tahnik itu sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Ya, hanya yang menjadi permasalahan kita, orang soleh itu siapa? Yang kayak gimana? Cirinya apa? Ini menjadi perdebatan. Ya, apakah ketua DKM, apakah yang biasa jadi imam, apakah ketua MUI, ya kepala depan, punya pesantren, atau yang rajin sholat itu adalah orang soleh? Belum tentu. Karena kesalehan itu ya tentu tidak bisa dilihat dari casingnya saja, penampilannya saja. Belum tentu orang sholat bahwa kategorinya itu orang soleh. Karena bisa jadi sholatnya bukan sholat yang khusyuk, bisa jadi rajin puasa, bisa jadi niat puasanya bukan karena lillahi ta'ala, tapi ada sebab lain. Ini yang menjadi perdebatan. Bahkan dalam riwayat tidak pernah pun saya dapatkan misalkan Abu Bakar mentahnik anaknya para sahabat, tidak didapatkan. Umar juga demikian, padahal kita ketahui ya, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang terdekat dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang yang sangat soleh. Tetapi memang tidak didapatkan bahwa mereka itu mentahnik ya, anak-anak para sahabat. Permasalahannya adalah ketika baginda masih ada, mudah datang kepada Nabi, minta ditahnik, dan disunahkan setelah mentahnik adalah mendoakan itu bayi. Lalu bagaimana jika kita ingin mengamalkan sunnah ini? Karena bisa jadi kalau kita mentahnik kepada orang soleh, kita siapa yang disebut orang soleh? Apakah yang biasa jadi imam masjid? Belum tentu. Bisa jadi orang soleh itu tidak ada hubungannya dengan imam masjid, tidak ada hubungannya punya pondok pesantren, tidak ada hubungannya dengan ketua lembaga keagamaan tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah apakah mentahnik ini harus dengan kurma? Ya. Karena memang di dalam hadis jelas Nabi mentahnik dengan tamar, kurma kering 1 biji. Berarti kita jangan berlebihan juga kalau ingin mentahnik, dibawain kurma banyak. Tapi masalah juga kalau di Pulau Jawa, barangkali kalau di daerah pedesaan cari kurma susah. Ini juga masalah. Sehingga pertanyaannya, apakah tahnik harus pakai kurma? Ya mohon maaf, kalau di Ciamis nyari kurma susah ya. Ada mungkin kalau bulan Ramadan, tapi orang-orang pedesaan untuk beli kurma mungkin biayanya juga belum tentu punya biaya untuk beli kurma walaupun hanya 1 biji. Ditambah lagi belinya di mana? Kalau di daerah pedesaan mungkin susah. Di Indomart, baru-baru sekarang ada Indomart masuk desa-desa ya. Hadirin dirahmati Allah ya. Dalam beberapa kajian ya ulama saya mengambil beberapa rujukan bahwa yang pertama mentahnik sunnahnya dengan kurma. Ya, Nabi melakukan dengan kurma kering, ya, atau sebut tamar atau tamroh. Lalu bagaimana kalau tidak ada kurma kering, maka boleh dilakukan dengan kurma yang basah atau rutob. Kalau di bulan puasa, mungkin saya juga begitu hafal kalau bulan puasa sering mendapatkan kurma yang kering dan basah, karena mungkin negeri kita kurma sesuatu yang sangat langka ya. Jadi kalau kering itu mungkin kalau saya analogikan tidak lengket ya, kering kulitnya ya. Tetapi kalau yang basah itu adalah kurma yang lengket, biasanya kurma curah ya. Kalau kita beli kiloan curah, nah itu biasanya basah ya. Tetapi memang akan lebih baik karena Nabi mencontohkan adalah dengan tamrah, kurma yang kering, usahakan dengan kurma yang kering. Ya. Lalu bagaimana kurma tidak ada? Ya, pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau pada saat punya anak, barangkali kalau kita untuk punya anak lagi
Mungkin yang muda-muda ya masih bisa punya anak ya. Pak Asep masih bisa punya anak, mungkin berapa lagi Pak Soleh, Pak Ustadz Yasin dan kalau saya kayaknya sudah usia ya. Kayaknya untuk punya anak lagi ya biasanya kalau usianya sudah lanjut memang sulit, tapi kalau yang masih muda-muda mungkin masih bisa, atau mungkin nanti cucu kita, anak kita. Kalau bisa ini karena sunnah Nabi ya. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sunnah Nabi. Kata Imam Syafi'i ya, pada saat mentahnik ya harus menggunakan kurma. Tetapi kata Imam Syafi'i, jika tidak ada bisa digantikan dengan sesuatu yang manis. Yang manis itu apa? Yang aman adalah madu. Jadi ulama menganjurkan kalau tidak ada menggunakan madu. Makanya kalau bisa pada saat kita mau punya cucu, sampaikan kepada anak kita, membantu kita, siapkan madu kalau untuk mentahnik. Kalau tidak ada kurma. Tapi kalau ada tamar, ada kurma ya, sebaiknya supaya kita dapat sunnahnya, siapkan kurma minimal 1 biji. Yang kedua pendapat Imam Nawawi rahimahullah ya, disunahkan dengan kurma. Namun ya, kalau kata Imam Syafi'i harus dengan kurma. Kecuali tadi tidak ada. Tapi kalau Imam Nawawi sunnah dengan kurma. Namun kalau tidak ada tetap menggunakan yang manis yaitu madu. Ya. Namun demikian tetap dianggap sunnah ya, karena memang tidak mendapatkan tadi kurma. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ketika mentahnik itu kurmanya dikunyah sampai halus. Kenapa? Karena bayi hanya bisa mengunyah air saja. Ya. Kalau saya baca di tulisannya Ustadz Zaidul Akbar ya, sempat saya cari coba pendapat beliau seperti apa tentang mentahnik. Kalau beliau malah melihat salah satunya dari sisi manfaat kurmanya diminum atau dimakan oleh seorang bayi yang baru lahir. Kalau beliau menyampaikan dalam tulisannya, barangkali Bapak dan Ibu bisa mencari referensinya di internet ya. Kalau kata Dr. Zaidul Akbar itu ya sangat besar manfaatnya ketika bayi diberikan kurma. Tetapi batasan 1 kurma itu ya itu yang harus diikuti. Kenapa? Anak baru lahir ya, jadi tidak berlebihan, hanya memang diberikan 1 kurma. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang mentahnik? Ini yang menjadi perdebatan. Sehingga banyak ya, misalkan ada ulama yang menyampaikan tahnik itu hanya khusus di zaman Nabi. Ketika zaman sekarang tidak. Tapi ulama mayoritas berpendapat kalau Nabi melaksanakan, berarti untuk contoh kita umatnya untuk melaksanakan. Hanya permasalahannya siapa yang mentahnik. Ya. Banyak ulama yang memberikan pendapat bahwa untuk menentukan orang yang soleh itu sangat sulit. Yang kedua, ketika akan mengunyah itu namanya kurma, ya, kurma dikunyah, lalu diambil airnya sedikit, digosokkan ke langit-langit bayi bagian atas, itu juga berhubungan dengan kebersihan mulut orang yang akan mengunyah. Sehingga ulama berpendapat bahwa mentahnik, kalau kita tidak meyakini bahwa akan kesulitan mendapatkan orang yang soleh, maka mentahnik sebaiknya dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ya, atau kalau cucu kita, mantu kita laki-laki atau anak kita laki-laki, barangkali kita yakin masih ada hubungan darah, bisa dilakukan oleh keluarga terdekat, yaitu kita sebagai mungkin kakeknya. Atau kita minta langsung bapaknya untuk mentahnik. Karena ada satu sunnah setelah selesai mentahnik, ya diberikan nama. Kalau diberikan nama saya kira nggak sulit. Salah satu sunnah lagi langsung mendoakan sesudah mentahnik. Nah ini juga jadi masalah. Jadi kadang-kadang orang suruh mentahnik terbingung, apa doanya? Agak hafal kan gitu. Sehingga memang tahnik ini yang baik adalah perlu persiapan. Kalau yang mau mentahnik sendiri, ya minimal bapaknya harus menyiapin doa, walaupun doanya baca.
Itu ya. Kakeknya akan nanti begitu mau lahir tanya ke anak kita atau cucu kita, apa namanya, mantu kita. Ini nanti yang mentahnik siapa nih? Kakek aja. Ya berarti kalau kakek siapin doa minimal baca, baik dalam bahasa Arab doanya ataupun dengan menggunakan doa bahasa Indonesia. Ya. Jadi jangan doa tentu tanpa ada persiapan, karena doa adalah harapan kepada harapan yang akan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa kita yakin ada seorang ulama atau orang yang memang soleh, ya kita boleh meminta kepada seseorang yang memang soleh, tetapi diminta juga persetujuannya. Ya, karena tentu ketika orang diminta mentahnik dikhawatirkan juga karena berhubungan dengan berarti saya orang soleh dong ya. Saya diminta mentahnik oleh saudara saya, tetangga saya atau jamaah saya. Itu dikhawatirkan menyebabkan kesombongan atau ria. Semakin banyak orang minta ditahnik, dikhawatirkan semakin dia sombong. Berarti saya orang soleh. Sehingga kalau dikhawatirkan menjadi sombong, sebaiknya tahnik ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ya, Pak Nur masih punya anak, mungkin rencananya Pak Nur Cahyo masih muda. Istrinya masih muda, Pak Nurnya masih kelihatan muda juga, jadi masih bisa Pak Nur. Masih punya anak. Kalau cucu insya Allah karena sudah punya mantu ya. Banyak nih yang mungkin baru punya mantu ya, insya Allah dianjurkan. Karena apa? Ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi, sehingga ketika akan mentahnik diberikan penjelasan kepada keluarga kita yang akan ditahnik. Jadi jangan ujuk-ujuk juga, nanti kaget. Wah, diapain cucu saya? Diapain anak saya? Ujuk-ujuk tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya bayi, nanti kaget. Nanti dikira, wah ntar anak saya keselak. Waduh, anak saya dikasih air liur mertua atau bapaknya, seperti itu. Sehingga memang ketika akan mentahnik sebaiknya juga dijelaskan terlebih dahulu supaya yang akan ditahnik orang tuanya memahami itu bahwa ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sebaiknya ya kita laksanakan sebagai ibadah sunnah. Lalu yang terakhir, kapan itu ditahnik? Nah, permasalahannya lagi kapan? Jadi mentahnik ini sebaiknya begitu bayi baru lahir ya 1 hari kalau memungkinkan. Ya. Tapi kalau nggak sempat 1 hari minimal ya 2 hari. Tetapi jangan sampai terlalu lama karena bayi ini sudah mendapatkan asupan banyak makanan. Karena menurut Dr. Zaidul Akbar itu saya lihat catatannya, sempat baca, memang di saat awal bayi belum kemasukan makanan-makanan yang lain, sangat baik salah satu makanan pertama yang diterima oleh bayi tubuhnya adalah kurma, salah satunya ya. Jadi banyak manfaat untuk bayi kita, tapi jangan juga terlalu banyak ya. Kurma dikunyah sampai mencair, airnya itu yang diambil ya, lalu dimasukkan ke dalam mulut ya, lalu digosokkan ke bagian atas, digosok-gosok melingkar ya sampai bayi itu menyerap, atau apa namanya, bayi kan hanya ngunyahnya hanya baru air saja. Jadi bayi itu akan mengunyah air kurmanya itu saja. Cukup dilakukan sekali, lalu bacakanlah doa untuk bayi. Kalau tidak hafal sebaiknya yang pendek ataupun yang panjang, baik menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa kita yang kita pahami. Sebaiknya memang kalau kita tanpa persiapan sebaiknya ditulis, kita doakan untuk bayi dengan mentahnik. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini bahwa mentahnik adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya, ini tercatat ya dalam hadis ya, dalilnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan ya bahwa mentahnik ini adalah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Ketika para sahabat mempunyai anak, para sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Nabi untuk mentahnik anaknya. Ya. Lalu yang kedua, kesimpulan kita pada kesempatan hari ini, mentahnik itu dengan sebutir kurma, ya bukan kebanyakan.
ya. 1 butir kurma bisa dengan kurma kering kalau tidak ada kurma basah. Dan kalau tidak didapatkan kurma, maka bisa diganti dengan cairan yang manis yang dianjurkan salah satunya adalah madu. Lalu bagaimana yang keempat? Yang mentahnik sebaiknya adalah orang soleh. Jika kita akan kesulitan atau mungkin kita ketika kita mencari orang soleh kita agak sulit, maka sebaiknya mentahnik bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri, juga mempertimbangkan dari sisi kebersihan, ya, juga kebersihan dari orang yang akan mentahnik, sehingga juga dianjurkan mentahnik bisa dilanjutkan oleh orang tuanya sendiri. Lalu kapan waktunya mentahnik? Sebaiknya begitu bayi baru lahir 1 hari, ya, itu yang terbaik supaya apa? Bayi belum makan makanan yang banyak. Tapi kalau ternyata 2 hari, 3 hari dan seterusnya juga belum, ya, karena ini kita ingin mendapatkan sunnah Nabi, tidak mengapa kita tetap melaksanakan. Dia niatkan itu sebagai melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mentahnik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hadis terkait dengan tahnik ini menjadi renungan kita bersama, bahwa mentahnik itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari tentu semua sunnah-sunnah Nabi tentu kita, kalau kita mampu, kita bisa, mari kita amalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerja bakti yang ada aja kan? Gak nyaman ini. Oh Allah, oh asim. Waduh bisa. Singa doa apa aja enggak? Di